Halo adik-adik SMK. Kali ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Materi ini akan adik-adik dapatkan di kelas 10 semester 1. Baik, adik-adik, kita langsung saja melihat definisi dari bilangan berpangkat atau eksponen. Misalkan A bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N adalah hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Dapat ditulis A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N faktor. Dengan A sebagai bilangan pokok atau basis dan N sebagai pangkat. Oke, bisa ya adik-adik ya? Oke, kalau sudah, kita melangkah ke sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama, untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, mari kita lihat buktinya. A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M itu berarti A-nya sebanyak M faktor. A pangkat N berarti A-nya sebanyak N faktor. Sehingga kalau kita tuliskan sekaligus, berarti A-nya sebanyak M tambah N. Atau sebanyak M tambah N faktor ya. Oke, berarti kita boleh mendapatkan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Ya. Oke, lanjut. Gimana adik-adik? Bisa paham ya? Oke, kita ke contoh soal. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 5. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 8. M pangkat 2 dikali M pangkat 3. Berarti hasilnya adalah M pangkat 2 tambah 3. Hasilnya M pangkat 5. Itu ya adik-adik ya. Oke, kita teruskan ke sifat yang kedua. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif, serta M lebih dari N. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Untuk A tidak sama dengan 0. Kita lihat buktinya. A pangkat M berarti A kali A kali A, gitu ya. Itu ada sebanyak M faktor. A pangkat N berarti A kali A kali A dan seterusnya itu N faktor ya, sebanyak N faktor. Berarti kalau kita lihat karena M lebih dari N, berarti hasil yang kita dapatkan nanti adalah A-nya sebanyak M kurang N itu, atau M kurang N faktor. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M kurang N. Oke, adik-adik. Ya, di sini ada contoh soal lagi. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Gitu ya. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Berarti kalau P pangkat 5, P-nya ada sebanyak 5 kali. Atau P-nya 5 faktor. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. P pangkat 3 berarti P kali P kali P. 3 faktor. Nah, ini boleh saling membagi ya adik-adik ya. Nah, ini kita saling bagi P pangkat 3 dengan P pangkat 3 gitu ya. Nah, hasilnya tentu kita mendapatkan ini. P kali P ya, atau P pangkat 2. Nah, P pangkat 2 itu bisa juga kita dapatkan dari P pangkat 5 kurang 3 gitu ya, 5 kurang 3. Nah, sesuai dengan sifat ini. Oke ya.
Lanjut lagi adik-adik, 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 3. Berarti hasilnya 2 pangkat 7 kurang 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Ya. Oke, sudah adik-adik ya, dipahami contoh sederhana ini. Nanti di video berikutnya kita akan bahas contoh yang lebih kompleks ya. Oke, kita lihat sifat yang ketiga. Untuk A bilangan real, M dan N bilangan bulat positif. A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M kali N. Untuk A tidak sama dengan 0. Kita lihat buktinya. A pangkat M berpangkat N. Adik-adik, berarti A pangkat M-nya ada N faktor. Atau ada sebanyak N. Nah, ini A pangkat M itu sendiri bisa kita tuliskan menjadi A kali A kali A dan seterusnya. Ini sebanyak M atau M faktor. Kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak M atau M faktor gitu ya. Dan seterusnya. Berarti kalau kita tuliskan sekaligus adik-adik ya. Ini kan tadi ada sebanyak N faktor. Berarti kalau kita tulis sekaligus berarti A kali A kali A dan seterusnya itu sebanyak M kali N atau M kali N faktor. Nah, tentu kalau kita tuliskan ini menjadi A berpangkat M kali N gitu ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Kalau bisa kita lanjutkan ke contoh soal ya. 2 pangkat 3 berpangkat 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 5. Itu 2 pangkat 15. M pangkat 2 berpangkat 3. Nah, berarti hasilnya M pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah M pangkat 6. Gitu ya. Nah, bisa paham ya adik-adik ya untuk sifat ini. Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang keempat. Untuk A dan B bilangan real, M bilangan bulat positif. A kali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M kali B pangkat M ya. Untuk A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Kita lihat adik-adik buktinya. A kali B berpangkat M itu menurut definisi tadi berarti A kali B-nya ada sebanyak M atau M faktor ya. Nah, ini tentu bisa kita kelompokkan karena perkalian ya adik-adik ya. Berarti A dengan A, B dengan B. Nah, ini A kali A kali A seterusnya sebanyak M. B kali B kali B kali B ini juga sebanyak M. Berarti kita boleh menuliskan A sebanyak M atau M faktor, berarti A pangkat M. B sebanyak M, berarti M faktor juga, berarti B pangkat M. Gitu ya. Nah, bisa adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. 2 kali 3 pangkat 5. Itu berarti 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. M kali N pangkat 3. Berarti M pangkat 3 dikali N pangkat 3. Saya adik-adik ya. Oke, kita teruskan ke sifat yang kelima. Untuk A dan B bilangan real, M bilangan bulat positif. Nah, A dibagi B atau A per B berpangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Ya, untuk A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Nah, buktinya kita lihat A per B berpangkat M. Itu berarti A per B dikali A per B dikali A per B seterusnya. Sebanyak M atau M faktor. Nah, menggunakan konsep perkalian pecahan berarti kita mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dan penyebut. Nah, seperti ini adik-adik.
diperoleh A kali A kali A dan seterusnya, ada M faktor, B kali B kali B dan seterusnya, sejumlah M faktor juga. Sehingga kita boleh menuliskan A sebanyak M berarti A pangkat M. B sebanyak M juga berarti B pangkat M. Sehingga bentuk A per B pangkat M boleh kita tulis menjadi A pangkat M per B pangkat M. Saya adik-adik ya. Oke, kita lihat contohnya. 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. M per N berpangkat 3 berarti hasilnya M pangkat 3 bagi N pangkat 3. Ya. Oke, adik-adik kita lanjutkan lagi. Sifat yang ke-6. Untuk A bilangan real, A pangkat 0 itu sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0. Nah, ini dijelaskan dari sifat 2 untuk kasus M sama dengan N. Kita lihat sifat 2-nya. Nah, ini tadi kan M-nya lebih dari N ya adik-adik ya. Kalau M-nya sama dengan N gitu ya, berarti ini sama ya. Ini kalau di sini M faktor berarti di sini M faktor juga, atau N faktor sini N faktor juga. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini. Nah, seperti ini. A pangkat M per A pangkat N gitu ya. Berarti A pangkat M dibagi dengan ya ini A pangkat M ya adik-adik ya. Nah, ini A pangkat M. A pangkat M. Karena M sama dengan N gitu ya, jadi boleh A pangkat M dibagi A pangkat M. Oke, A dikali A dikali A dan seterusnya itu sebanyak M atau M faktor. Di bawah juga demikian karena sama ya, jadi A kali A kali A dan seterusnya sebanyak M faktor juga. Nah, tentu kalau dibagi ini hasilnya adalah 1 karena sama gitu ya. Ini karena ini. Kalau tadi di sifat 2 M-nya lebih dari N gitu. Ya, berarti ini boleh kita tuliskan menjadi menggunakan sifat 2 berarti A pangkat M kurang M. Gitu ya? A pangkat M kurang M. Nilai hasilnya adalah A pangkat 0. Oke adik-adik ya. Jadi A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Tuh, dari sini juga kita bisa memahami sifat pangkat 0 ini ya. Gimana adik-adik? Bisa paham ya? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi. Sifat 7. Pangkat bulat negatif. Untuk A bilangan real, M bilangan bulat positif, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Ya, A-nya tidak sama dengan 0. Kita lihat penjelasannya adik-adik. A pangkat negatif M itu bisa ditulis 1 per A berpangkat M. Artinya 1 per A dikali 1 per A dikali 1 per A seterusnya sebanyak M faktor ya. 1 kali 1 kali 1 dan seterusnya itu hasilnya adalah 1. A dikali A dikali A dikali A ada M faktor. Berarti hasilnya adalah A pangkat M gitu ya. Jadi hasilnya adalah 1 per A pangkat M. Nah, kalau dari sifat 2 juga adik-adik bisa melihat bahwa kasus ini juga bisa dilihat dari M yang kurang dari N. Ya. Nah, nanti adik-adik boleh coba. Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang terakhir adik-adik. Nah, bilangan berpangkat pecahan. Untuk A bilangan real, A lebih dari atau sama dengan 0 dan M, N bilangan bulat positif. N lebih dari atau sama dengan 2. Berlaku hubungan A pangkat 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari A. Atau kalau menuliskan A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Ya adik-adik ya. Nah, coba kita lihat contoh soal. Nah,
4 pangkat 1 per 2. 4 itu boleh kita tulis jadi 2 kali 2. 2 kali 2 berpangkat 1 per 2. Nah, seperti ini. Menggunakan sifat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 1 per 2. Ini adik-adik boleh saling membagi. Hasilnya 2 pangkat 1, nilainya adalah 2. Nah, yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa ada hubungan ya 4 pangkat 1 per 2 itu dengan ini. 2 hasilnya berarti hasilnya akar 4. Ini adik-adik ya. Nah, ini juga sama, adik-adik boleh lihat 27 pangkat 1 per 3 berarti nanti hasilnya adalah akar pangkat 3 dari 27. Ini sama-sama menghasilkan 3. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 9 berarti hasilnya adalah 5 pangkat 9 bagi 3 atau 9 per 3 itu hasilnya adalah 3. Kalau adik-adik mau hitung hasil akhirnya adalah 5 pangkat 3 yang hasilnya 125. Itu ya adik-adik ya. Oke, gimana adik-adik, sudah bisa dipahami sampai di sini? Oke, sudah ya. Inilah tadi sifat-sifat bilangan berpangkat yang nantinya akan adik-adik gunakan dalam penyelesaian soal-soal. Baik, terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika berkenan, mohon di-subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita akan membahas soal-soal tentang eksponen. Tentunya dengan menggunakan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi, ya. Adik-adik jangan lupa untuk selalu belajar agar pengetahuan adik-adik semakin bertambah.